Selamat pagi semuanya. Hari ini pertemuan kesekian, kalau nggak salah sudah minggu ke-13 dari Arsitektur Nusantara. Jadi minggu ke-13 dan minggu depan nanti kita modelnya atau metodenya adalah diskusi atau kalau di studio itu asistensi. Asistensi terhadap apa yang sudah kalian lakukan di kerja kelompok seperti apa. Kemudian nanti mungkin kita bisa diskusi juga opini atau usulan pemikiran kalian berdasarkan kasus yang secara kelompok kalian angkat. Jadi saya hanya menambahkan atau mempertajam usulan-usulan atau pemikiran-pemikiran yang ada dari anggota kelompok. Sekilas tadi saya lihat ada beberapa kelompok yang sudah mensetorkan lah. Meskipun nanti ada teknis berikutnya supaya tidak tersebar di masing-masing anggota kelompok, itu yang bikin puyeng untuk koreksinya karena cukup banyak. Nanti saya mungkin akan buka satu folder Google Drive khusus untuk penyerahan tugas 12 dan final project-nya. Artinya tugas 12 ini kan dianggap sebagai final project atau laporan akhir untuk mata kuliah Arsitektur Nusantara, atau tugas 12 adalah tugas UAS, seperti itu kasarannya. Nah, siang ini kita diskusi santai dalam pengertian kelompok-kelompok yang siap untuk menyajikan, untuk kita diskusikan, itu dipersilahkan untuk menyajikan hari ini. 2 minggu yang lalu memang saya kelompokkan, ada kelompok Baduy sampai Dulo Hupa untuk mempresentasikan atau kita diskusi lah. Kemudian minggu depan ada Rumah Gadang Kuto Piliang sampai ke Minasa, kelompok Minasa. Namun jika di kelompok yang berikutnya, katakanlah Rumah Gadang sampai ke Minasa yang sudah siap hari ini, ya enggak apa-apa, sekalian. Begitu yang bisa saya sampaikan. Silakan siapa yang mau katakan asistensi atau diskusi. Kita santai aja. Karena nanti penilaiannya sih memang tugas 12 dan UAS itu dijadikan satu produk lah. Penilaiannya disamakan. Begitu. Yuk, kelompok siapa dulu? Ini baru saya tambahkan berkas saya tambahkan folder di Google Drive kaitannya dengan tugas 12 dan UAS. Jadi ada satu folder baru di atas UTS, tugas 12 dan UAS. Jadi kalian mengumpulkan secara berkelompok di folder ini, di folder tugas 12 dan UAS. Artinya hari ini silakan kalian kumpulkan progresnya. Meskipun ada beberapa tadi saya sempat lihat ada yang Baduy dan segala macam, tidak perlu dirubah di masing-masing yang sudah kalian kumpulkan. Tinggal tolong dikirim ulang di folder baru ini, tugas 12 dan UAS. Kemudian nanti penawaannya yang hari ini dan minggu depan, tolong itu dibuat sebagai draft atau draft tugas 12. Kemudian nanti setelah perbaikan dan kita diskusi, mungkin ada masukan dan segala macam, nanti judul filenya adalah UAS, laporan UAS kelompok apa gitu. Jadi di tugas 12 bikin kelompok apa, katakanlah kayak yang di UTS itu kan ada kelompok Baduy dan segala macam. Nah, di tugas 12 silakan kelompok Baduy, di dalamnya adalah tugas 12, kemudian nanti waktu UAS pengumpulan terakhir
itu bisa kalian sampaikan laporan UAS gitu aja. Untuk mempermudah koreksi sih sebenarnya, bukan permasalahan kontennya. Nah, terkait dengan UAS, kalau kalian hari ini sudah katakanlah diskusi, kemudian kalian sudah paham mesti ngapain, mungkin bisa langsung dikerjakan dan langsung dikumpulkan. Nanti minggu depan, terus kemudian pertemuan ke-15, dan nanti di UAS kalian tinggal hanya absen. Saya tidak mau gini, maksud saya. Kenapa saya majukan dalam pengertian bisa kalian kumpulkan dulu UAS-nya, supaya kalian bisa fokus ke tugas studio kalian. Yang pasti mulai minggu ini dan minggu depan itu banyak banget. Nggak hanya studio, tapi juga tugas struktur konstruksi dan tugas mata kuliah yang lain. Sehingga kalau boleh saya sarankan, kalian asistensi hari ini atau kita diskusi hari ini, kemudian kalian bisa perbaiki dan langsung kumpulkan. Sehingga minggu-minggu berikutnya pada mata kuliah Arnus itu tinggal absen. Atau saya kembali lagi mengingatkan aja sih. Jadi di 2 minggu yang lalu, di tugas 12 itu ada 2 bagian, yaitu proses adaptasi ruang adat amatan, artinya proses adaptasi dari perilaku, proses adaptasi terhadap sistem struktur, jadi kondisi geografis geologis di lokasi rumah adat tersebut bagaimana, dan perkiraan kalian atau analisis kalian terhadap proses adaptasinya yang terwujud dalam bentukan strukturalnya. Bentukan strukturalnya bagaimana. Kemudian proses adaptasi terhadap iklim mikronya di situ bagaimana, kemudian wujud bangunan atau bentuknya bagaimana. Itu dilakukan secara berkelompok. Kemudian dari data-data yang ada di situ, kira-kira dari masing-masing anggota kelompok terbersit atau punya pemikiran seperti apa. Itu yang dimunculkan sebagai analisis personal terkait dengan rumah adat amatan. Kalian punya pemikiran apa? Kalian punya ide apa? Itu ide bisa maju ke depan dalam pengertian usulan desain atau pemikiran desain yang berguna di masa depan, atau tinjauan ke belakang, tinjauan kesejarahan dan segala macam. Jadi analisis individu ini atau analisis personal ini saya membebaskan kalian untuk berinterpretasi atau kalian beropini. Tentu dengan dasar, pasti dengan dasar seperti apa. Ini yang menjadi nilai nanti Anda menjadi nilai individu. Jadi ada nanti baik tugas 12 maupun UAS itu terbagi menjadi 2. Ada nilai kelompok dan ada nilai individu. Jadi meskipun nanti masing-masing anggota atau kelompok itu ada nilainya, tapi pasti akan ada perbedaan ketika mengacu pada analisis personal. Nah, indikator analisis personal itu apa? Saya indikasi penilaiannya atau rubrik penilaiannya lebih kepada bagaimana kalian kritis terhadap objek amatan yang terkait dengan rumah adat, terkait dengan proses adaptasi bisa, atau proses pengembangan bisa, dan segala macam. Nah, bagaimana saya mengecek tingkat kekritisan itu dalam prosesnya adalah kalian bisa memahami kasus ini bagaimana. Itu terlihat banget. Contoh Baduy itu seberapa dalam kalian bisa memahami kasus Baduy tersebut. Lalu usulan apa yang bisa dipikirkan, itu akan terlihat proses atau tingkat kekritisan, critical thinking lah kasarannya kalau di dalam ilmiahnya. Nah, critical thinking, bagaimana caranya bisa critical thinking? Saya menganjurkan atau saya menyarankan untuk kalian membuat tanda kutip tandingan. Katakanlah rumah Baduy ditandingkan dengan
rumah modern yang ada di sekitar Jawa Barat, umpamanya seperti itu. Terkait dengan adaptasi lingkungannya, bisa seperti itu. Atau ditandingkan dengan katakanlah rumah gadang yang kalian ketahui. Atau ditandingkan dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang kaitannya dengan pemikirannya Yosef Priyotomo seperti yang di awal, atau Mangunwijaya atau Koji Sato, bisa seperti itu. Jadi bisa sangat terbuka lebar pemikiran individu. Begitu. Silakan. Dari tadi saya terus yang ngomong. Yuk, ada? Oke, nanti silakan dipotong aja kalau mau sudah ada. Kemarin ada WA Japri, saya sarankan sih jangan Japri sebenarnya, tapi ya sudah kadung Japri. Ada yang kesulitan data, ada beberapa rumah adat yang kesulitan data. Buat saya, untuk menyelesaikan tugas kelompok, semampu data yang kalian kumpulkan. Karena itu kondisi realnya. Ada beberapa yang memang sangat susah untuk mendapatkan data yang cukup detail. Karena bahasan terhadap rumah adat tersebut minimal. Sangat minim. Ya nggak apa-apa, kondisinya seperti itu. Nah, justru cara menutupinya atau cara mengantisipasi data yang sangat minim tersebut justru pada analisis individunya. Katakanlah rumah adat suku A yang sudah terlanjur kalian pilih itu sangat minim. Ya sajikan apa adanya yang semampu data yang kalian bisa kumpulkan. Nutupinya justru pada analisis individu. Kenapa minim? Dan itu buat saya adalah peluang kalian untuk melakukan interpretasi. Justru dengan minimnya data itu kan bisa berinterpretasi macam-macam. Kenapa minim? Kenapa bangunan ini sangat jarang diulas? Apakah ketidakpedulian? Atau justru bangunan itu atau rumah adat ini, rumah amatan ini sudah punah? Gitu. Mengapa punah? Ya, itu kan bisa macam-macam jadi. Kita bisa dikembangkan ke arah sana. Karena justru rumah-rumah adat dengan minim data tersebut menjadi, kalau buat saya pribadi itu menjadi kekuatan tersendiri. Kok bisa minim? Apakah di daerah tersebut tidak ada perguruan tinggi umpamanya? Atau di daerah tersebut tidak ada jurusan arsitektur? Bisa seperti itu, bisa sampai seperti itu. Kalau toh ada jurusan arsitektur, jurusan arsitekturnya lebih fokus ke arah mana, bisa sampai seperti itu. Oke, silakan. Ada unek-unek, ada hal-hal yang mau disampaikan? Jujur saya sedang balapan dengan kecepatan internet. Saya menduga sebentar lagi kecepatan internet akan drop sehabis-habisnya. Semoga sih demonya nggak berjalan aman-aman aja. Nggak sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Silakan. Halo Pak. Yuk, silakan Delia. Ini Pak, izin bertanya sebentar itu tugas 12 itu kan kalau nggak salah tuh membahas tentang proses adaptasi ruang adat amatan ya Pak ya. Yap. Nah itu tugas 12 itu tuh masih tetap kayak bersinambung sama tugas 10 sama 11 kan Pak? Iya. Bahkan sampai tugas sebelum UTS. Sebelum UTS itu kan ada perilaku kan.
perilaku ruang di dalam rumah adat tersebut. Jadi sebenarnya tugas 12 itu kompilasi dari tugas-tugas sebelumnya. Tinggal kemudian dari masing-masing perilaku, kemudian sistem struktur, iklim, itu kalian lihat kenapa sih bentuknya seperti ini, kemudian kenapa sih perilakunya seperti ini, ada kaitannya enggak dengan kondisi geologis, ada kaitannya enggak dengan kondisi geografis, ada kaitannya enggak dengan iklim. Contoh, dirimu itu kampung naga ya di Jawa Barat. Virtual background-nya sudah menunjukkan. Itu kondisi iklimnya bagaimana? Apakah sampai iklim mikro ya maksudnya? Apakah suhu rata-rata di sana itu katakanlah di bawah 15 derajat? Atau masih normal-normal aja sih antara 22 sampai 25. Itu akan mempengaruhi perilaku orang terhadap perilaku suku tersebut, masyarakat di suku tersebut terhadap memahami ruangnya. Coba cek letak dapurnya. Letak dapur itu tanda kutip agak di luar atau di tengah ruangan. Itu akan berbeda sekali. Contoh kasus ya, untuk komparasi. Rumah-rumah di Papua, di Honai dan segala macam, itu letak dapurnya adalah di tengah-tengah rumah. Kenapa demikian? Iklim mikronya, suhu udara rata-rata itu di bawah 20. Itu rata-rata ya. Ketika di bawah 20 maka hariannya itu bisa sekitar 15. Efeknya adalah perlu kehangatan. 15 itu di siang hari, 15, 18, sampai 20 itu di siang hari. Bagaimana di malam hari? Sehingga meletakkan perapiannya itu biasanya di tengah. Beda dengan yang ada di Jawa Barat atau bahkan di Jawa. Di Jawa itu bahkan di belakang. Kenapa? Yaitu suhu rata-ratanya ya di atas 25. Dapur atau pawon kalau bahasa Jawanya atau perapian itu bagi di Jawa dan di Jawa Barat itu hanya tempat masak. Ya tempat berkumpul kongko-kongko ya. Tapi bukan untuk penghangat. Beda yang terjadi di Honai, Papua. Itu bisa 15 kok suhu rata-rata. Nah, di situ loh. Dari perletakan perapian aja kita bisa bahas banyak perilakunya, kaitannya dengan suhu udara, iklim mikronya, kaitannya dengan struktur. Kenapa di Honai itu sangat tanda kutip lah, sangat primitif dibanding di Jawa dan segala macam. Ya mungkin satu iklim, kedua bukan kaitannya dengan kegempaan, tapi kaitannya dengan kondisi geografis. Mungkin di Papua itu iklimnya adalah iklim savana, nggak ada pohon besar, bukan iklim hujan tropis seperti yang di Kalimantan, sebagian besar Sumatera dan di Jawa. Akan mempengaruhi bentukannya dan mempengaruhi materialnya. Begitu. Itu ya bisa macam-macam ya kita bicaranya. Gitu kan ya. Ada lagi? Silakan. Kita diskusi santai aja. Kalau masih bingung mau ngapain, kita ngapain sih kelompok. Benar, kelompok tugas kelompok itu kompilasi. Kalau kalian sudah mengerjakan tugas-tugas sebelumnya itu ya tinggal kumpulkan, kemudian tugas-tugas sebelumnya itu menjadi dasar untuk kalian analisis. Nggak ribet no, sebenarnya. Jadi tidak mulai dari nol. Halo, Pak. Yap, silakan. Ini Pak, untuk kelompok Kampung Naga itu sudah
buat Pak tugas yang 12. Mm-mm. Nah, ini boleh Boleh. share screen, Pak? Boleh. Ya itu yang ditunggu dari tadi sih memang. Bentar ya, Pak. Ya. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah. Nah, jadi ini tugas 12 ini kami buat tidak terlalu panjang karena sudah di tugas 10 11 itu sudah sangat rinci, bukan sangat rinci, menurut kami sudah sangat rinci dari kelompok kami. Ya. Nah, jadi ada adaptasinya itu dalam bentuk perilaku. Nah, perilakunya ini Kampung Naga ini punya kayak sebuah Sorry, bisa aturan. besarin dikit, kasihan yang lain. Ah, Kalau saya sih gede. Pakai 125 apa 100. Nah, oke, sip. Nah, dia tuh sudah ada aturan yang ketat gitu, nah, Pak, dari nenek moyang. Mm-mm. Itu kalau nggak salah di tugas 10 dia tuh ada pembagian ini Pak, ada pembagian, ada satu bagian wasiat, amanat, akibat sama larangan. Ya. Nah, kalau konteks kita kan ngebahas tentang rumahnya kayak gitu. Nah, itu tuh sudah diwasiatkan dari nenek moyang berupa material, jenis bangunan, arah sama ukuran ruang. Nah, jadi mereka itu kayak hidupnya tuh kayak bisa dibilang kayak pasif kayak itu loh, Pak, kayak ketat. Jadi memang benar-benar diatur. Nah, tapi aturannya itu ternyata setelah kami analisis itu tuh ada proses adaptasi dalamnya kayak itu, Pak. Nah, ini contohnya ada adat istiadat dalam pembangunan. Nah, material yang digunakan kayak dibilang tadi. Nah, itu ada dilarang menggunakan fasilitas listrik. Nah, alasannya itu karena dapat memicu kebakaran. Ini mungkin apa ya? Agak make sense kayak itu karena bangunannya itu menggunakan material-material yang ada di alam. Jadi benar-benar pakai kayu kayak itu. Jadi mungkin mereka tuh menghindari adanya kebakaran. Nah, terus ini perilaku hidupnya itu hidup gotong royong, terus juga mereka diwajibkan bertani kayak itu, Pak. Jadi pembagian lahan mereka itu hampir sebagian besar tuh malah ini lahan hutan atau bahkan ini Pak, lahan hutan, tempat bertani, dan sedangkan untuk tempat tinggal mereka sendiri tuh kayak sedikit kayak itu Pak, setengah kayak nggak sampai kayak gitu. Nah, terus juga tidak diperbolehkan mempunyai 2 daun pintu berlawanan arah. Nah, ini kalau kepercayaan mereka tuh karena dipercaya rezeki yang masuk dan keluar itu melalui pintu. Dapat keluar melalui pintu. Tapi kalau secara analisis kami itu kenapa tidak boleh punya 2 daun pintu yang berlawanan arah? Karena arah rumah mereka tuh sudah diatur oleh nenek moyang kayak itu Pak, dari arah timur ke barat kayak itu rumahnya. Jadi memanjang, membuat lorong. Nah, itu analisis dari kami itu bahwa rumah tersebut itu dibuat lorong kayak itu karena mereka mengikuti kontur. Jadi di bagian selatan daerah mereka itu ada sungai Ciwulan yang jadi kalau mereka hujan itu jalan yang di bawah itu jadi drainase kayak itu Pak. Jadi di bagian turun ke bawah ke bagian sungai Ciwulan. Jadi mereka membuat dari timur ke barat itu supaya membentuk lorong. Yep. Ini adaptasi strukturnya itu kami bagi 3 bagian, ada yang upper, ada yang upper, sama yang bagian sub. Nah, di bagian upper structure itu di bagian atap, kayak itu mereka menggunakan kayu dengan bentang 6-12 meter. Nah, jadi menggunakan sedikit sambungan karena tapak diapit oleh dua hutan, itu hutan larangan, hutan keramat sama hutan lindung. Jadi mereka menggunakan pohon yang di hutan tersebut. Jadi mereka tuh kayak buat sendiri kayak itu kayunya. Jadi mereka bisa buat 6-12 meter kayunya. Kalau kita biasanya kan kayak standarnya 4 kayak itu. Jadi buat sambungan, kalau mereka enggak. Terus iklimnya itu atap dipakai itu dengan kemiringan 45 derajat yang fungsinya sebagai penyalur air. Jadi mereka menggunakan atap yang kemiringan 45 derajat itu karena mereka tahu kalau iklim mereka tuh hujan tropis kayak itu. Nah, untuk perilakunya sendiri itu tuh ada kepercayaan khusus karena bentuk atapnya itu sebagai simbol kedamaian. Ternyata di bagian badan itu secara geografis
penataan kawasannya itu menyesuaikan kontur seperti yang saya jelaskan tadi, supaya ada antisipasinya kayak longsor dan lain-lain sebagai drainase juga. Terus untuk iklim, nah mereka menggunakan material anyaman bambu sebagai pengganti dinding agar dapat menyesuaikan dengan iklim tropis. Terus pengolahan drainase itu supaya tidak ada air yang menggenang. Itulah makanya tadi mereka menggunakan sistem drainase dalam kawasan mereka. Terus perilakunya itu mereka mempercayai kalau perstruktur itu sebagai dunia tengah, tempat berkumpul keluarga, tempat bermain anak gitu. Tapi bisa digunakan juga sebagai tempat tidur. Terus di bagian substruktur, bagian fondasi, yaitu secara geografis letak Kampung Naga itu ada di lembah dan rawan longsor. Jadi fondasi mereka tuh agak sedikit unik karena di bagian tengahnya itu ada batu kali atau tatapakan setinggi 20 cm kalau tidak salah. Jadi supaya menahan rumah dan tanah itu agar tidak longsor. Sama juga tadi berhubungan sama kontur, jadi rumahnya itu tetap lurus terdatar kayak gitu. Nah, lanjutkan di bagian tengah atau umpak dan bagian teratas barulah balok lantai. Nah, berdasarkan iklim Kampung Naga itu tropis lembab. Jadi pakai fondasi yang umpak kayak ini tuh cocok supaya menghindari kontak langsung dengan tanah. Sama kayak tadi yang drainase tadi karena jalannya dibuat sebagai drainase ke sungai, jadi rumahnya tuh tidak terkena air yang mengalir kayak itu Pak. Jadi tidak terjadi lembab dan tidak ada serangan rayap gitu. Nah, berdasarkan perilaku, tradisi ini sudah dipatenkan oleh nenek moyang mereka, itu setinggi 20 cm dengan disengket dengan batu-batu kali. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan rezeki melimpah. Nah, ini proses adaptasi iklimnya itu. Nah, ruas Kampung Naga itu 10 hektar terdiri dari lahan pemukiman, kebun, sawah, hutan keramat, dan hutan lindung. Nah, memiliki tanah adat seluas 1,5 hektar saja yang dibatasi oleh kandang jaga. Nah, tapak ini lembab dengan ketinggian 600 sampai 670 mdpl. Suhu rata-ratanya 21 sampai 23 derajat Celcius. Dan kalau sore bisa sampai 18 sampai 20. Nah, bangunannya itu diberi jarak, digunakan untuk sirkulasi berjalan kaki, dan juga bangunannya dibuat sejajar dari menghadap ke utara dan selatan, memanjangnya itu dari barat ke timur supaya langsung kena hembusan angin dari angin gunung kayak itu. Terus di bagian atap dibuat ruang untuk cukup sirkulasi angin menggunakan dedaunan dan juga ditutup oleh ijuk untuk material penutup atapnya supaya ada sirkulasi udara. Terus untuk badan ada bukaan kayak jendela untuk keluar masuknya angin. Nah, di situ tidak, di bagian badan bangunan itu tidak terdapat kamar mandi atau WC karena berpengaruh dalam mengurangi kelembapan di dalam rumah. Untuk fondasi itu sudah ada cukup ruang agar angin tidak terperangkap ke bawah sehingga menimbulkan kelembapan. Jadi ini agak panggung sedikit Pak, walaupun dia tadi pakai fondasi yang cukup tinggi 20 cm, tapi dia juga punya rumahnya tuh kayak rumah panggung, tapi panggungnya tuh nggak terlalu tinggi. Dan mungkin cukup itu Pak analisis dari kami. Oke, ini yang menarik ya. Sorry, suara saya terdengar ya? Kedengaran Pak. Oke, ini yang menarik dari bahasan dari Kampung Naga ini, dari kelompok Kampung Naga ini. Artinya kalian bisa membahasnya justru bukan pada ini kan kalian membaginya perilaku, struktur, iklim gitu ya, sangat rigid sesuai dengan tugasnya. Tolong yang tadi yang adat itu tadi di tugas 10 nggak salah. Nah, kalian bisa berangkat dari sini. Umpamanya wasiat, rumah, material, bangunan, arah dan segala macam itu kan ada detailnya ya. Oke, rumah, materialnya seperti apa, itu kemudian kalian jabarkan. Artinya begini, untuk masyarakat adat selalu membungkus pengetahuannya dengan aturan-aturan adat. Kemudian kaitannya dengan rezeki, kaitannya dengan keselamatan dan segala macam. Benar kan ya? Tapi yang kemudian kelompok ini sudah paparkan, ternyata ada alasan rasionalnya.
Itu yang mesti kalian temukan. Contoh, sorry, saya izin coret-coret di berkas ini aja. Ini kan konturnya seperti ini, katakanlah seperti itu ya. Kemudian kalau nggak salah ini hutan ya. Ya, benar-benar. Di bagian atas hutannya ya. Benar nggak? Terus ini Iya Pak hunian. ya. Ya, Nah, ini kan huniannya kan. nah, Kemudian di bagian bawah ini sungai kan. ya, benar Pak. Baginya seperti itu. Ini kalau orang membaca secara budaya, ini pasti bagi 3. Ada yang selalu menyebut dunia atas, tengah, bawah gitu. Padahal kan bukan, kalau secara rasional bukan itu gitu. Kenapa hutan diletakkan di bagian atas? Karena memang itu tempat yang paling subur. Kenapa hunian diletakkan di tengah? Karena ini meskipun berkontur, cenderung konturnya yang paling datar dibanding tempat yang hutan kan. Hutan itu biasanya cenderung lebih terjal. Dan bagaimana hunian ini bisa terjaga? Di sini kemudian ditanami pohon kan. Pohon-pohon yang menurut adat ditentukan. Padahal pohon ini juga kaitannya berguna untuk hunian. Kemudian hutan ini kan dibagi menjadi beberapa. Ada hutan produksi, itu kaitannya dengan hasil kebun kan. Atau ada hutan larangan yang kadang nggak boleh dimasuki oleh orang secara sembarangan. Padahal maksudnya adalah hutan larangan itu biasanya untuk menanam pohon-pohon yang berguna untuk huniannya. Dan pada saat bersamaan hutan larangan itu untuk menjaga supaya tanahnya nggak longsor. Kalau longsor bubar ini huniannya. Nah, hal-hal kayak gitu yang bisa dijabarkan atau dianalisis oleh kelompok. Jadi nggak usah terlalu kaku dengan struktur, iklim, kemudian apa. Bisa luas atau justru berangkat dari perilaku masyarakat yang sesuai dengan adat. Artinya kalian mencoba mencari alasan rasional, alasan yang masuk akal tadi sudah disebutkan. Kenapa sih aturan adatnya seperti ini? Ada alasan apa? Seperti tadi disampaikan tidak boleh ada 2 pintu yang langsung berhadapan. Itu di Feng Shui juga seperti itu kan. Di mana-mana terjadi seperti itu. Kaitannya juga lalu dikaitkan dengan kesehatan. Kalau langsung biasanya masuk orangnya sering sakit. Nah ya iya. Udaranya kan los-losan di dalam rumah. Masuk angin paling sering. Kaitannya kemudian dengan kesakitan, kaitannya dengan rezeki. Rezekinya akan hilang lah ya, kalau sakit-sakitan ya rezekinya hilang terus lah pasti. Nggak bisa sehat kok. Gitu ya, Daniel. Bisa ya, kelompok Kampung Naga ini. Nah, kemudian secara individu bisa aja kemudian fokus. Kenapa sih bentuk atap itu ada bentuk atap silang itu kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan tujuan kemakmuran dan segala macam. Sebenarnya itu kan kaitannya juga dengan tidak boleh memotong. Jadi hanya disilangkan material kayu yang 6 meter tadi kan. Kemudian kenapa tidak boleh dipotong? Ya pemanfaatan material secara maksimal. Jadi tidak boleh banyak membuang material organik. Nah, kalau kalian lihat di proyek-proyek itu kan selalu material buangan itu banyak banget. Jadi kita bisa bicara efisiensi, efektivitas itu justru di kampung-kampung adat ini. Bagaimana aturan-aturan adat itu membuat materialnya sangat efisien. Hanya kemudian membungkusnya dengan larangan, membungkusnya dengan kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan kemakmuran, kaitannya dengan keberuntungan. Itu kan bungkusnya. Nah, tugas ini saya sih mengajak kalian untuk alasan rasionalnya apa sih?
Salah satunya adalah kenapa di mata kuliah arsitektur Nusantara semester ini temanya adalah adaptasi. Menurut hipotesis awal saya, aturan-aturan adat ini dibuat sebagai bungkus atau sebagai packaging terhadap pemahaman masyarakat lampau dalam konteks adaptasi. Setelah melalui perjalanan sekian lama, sehingga yang kita lihat sekarang adalah bentuk akhirnya. Merupakan proses adaptasi dari sekian panjang perjalanan suku tersebut di lokasi itu. Begitu. Kenapa kerja bakti? Terus kaitannya tadi, kenapa rumahnya dibatasi? Apakah dengan luasan tersebut mencukupi kebutuhannya? Kalau nggak salah ada aturannya, kalau ada keluarga baru, dia harus bikin rumah di luar tempat di sini kan. Kalau di tempat tersebut, pokoknya jumlah rumahnya itu nggak boleh nambah kalau nggak salah. Nah, kenapa? Ya, site untuk huniannya ya cuma segitu. Kalau ditambah dia akan mempengaruhi hutan larangannya, hutan produksinya, atau sawah di bagian bawah yang kaitannya dengan sungai tersebut. Di bagian bawah kan sawah kan, ya, dekat dengan sungai. Nah itu membaginya jadi kelihatan, jadi rasional. Oh ternyata gini. Oh ternyata. Ini kalau dikaitkan dengan sumber air, saya nggak tahu. Pasti ada mata air. Biasanya mata air itu di antara lokasinya. Lokasi di antara hutan dan hunian. Ini mata air. Itu kenapa di bagian atas hutan supaya air dari langit itu kan masuk di sini dan keluar di bagian mata air. Selalu ada alasan logis yang nenek moyang kita itu sangat peka terhadap hal itu. Kalau kalian bisa memetakan atau ada data tentang letaknya mata air, kayaknya saya yakinnya ini agak lokasinya pasti di antaranya. Perbatasan antara hutan dan hunian. Yang kemudian dialirkan beberapa untuk mengairi sawah. Jadi digunakan dulu untuk kehidupan. Itu kenapa ada larangan untuk teknologi, termasuk teknologi sabun kan. Kenapa sabunnya nggak boleh sabun merek tertentu, Sunlight, Lifebuoy, apa-apa. Ya karena itu. Air yang digunakan akan mengairi sawah. Terima kasih Kampung Naga sebagai contoh untuk kelompok-kelompok yang lain. Nah, yang tugas individu silakan kalian eksplor. Kenapa strukturnya seperti ini? Kenapa strukturnya hanya atau kenapa ukuran rumahnya hanya segitu? Apa kaitannya dengan batasan material? Apa kaitannya dengan material yang diharuskan? Itu kan atapnya harus ini, atapnya di sini. Itu kalian bisa cek daun apa yang diharuskan atau diatur oleh adat, kemudian cek nama pohonnya, kemudian pohon itu bisa hidup di ketinggian berapa, pasti akan ketemu. Semua akan ketemu. Dan beberapa bahkan khas, jadi tanaman itu tidak bisa tumbuh di tempat lain kecuali di tempat ini. Kalau sudah bicara hal-hal kayak gitu, itu kan kalau kita bicara tentang green building, ada yang disebut dengan jejak karbon. Seberapa jauh material itu diangkut. Nah, rumah-rumah adat biasanya udah melakukan itu sejak lama. Gitu loh. Ini kalau di sertifikasi green building ya pasti langsung dapat platinum. Materialnya di situ, kehidupannya di situ. Begitu. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain mungkin dari kasus ini sebagai contoh? Silakan. Langsung beberapa virtual background-nya ganti. Ya.
menunjukkan kelompok kampung naganya. Nggak apa-apa. Yang masih virtualnya SpongeBob ya nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kita diskusi santai aja. Bentar, saya clearkan gambar. Oke, terima kasih. Bisa di stop share dan bisa dilanjut sih kelompok kampung naga. Thank you. Udah Terima kasih. kasih, Pak. Yoi, kasih contoh yang menarik yang ya tujuan dari mata kuliah ini si arsitektur Nusantara ini saya ingin mengajak kalian untuk berpikir lebih kritis gitu loh. Memahami aturan adat itu tidak mentah-mentah ditelan, dalam pengertian ternyata aturan adat itu punya rasionalnya, punya pemikiran alasan-alasan rasional gitu loh. Karena masa lalu masyarakat belum terlalu terdidik, mereka kemudian membungkusnya dengan mitologi-mitologi, mitos-mitos, aturan-aturan yang kaitannya dengan kesehatan, kesejahteraan, dan segala macam. Contoh gampang, kenapa ada mitos kan, kenapa seorang gadis nggak boleh duduk di depan pintu, di pintunya itu kan. Ya namanya pintu itu kan tempat lalu lalang, ya nggak etis juga sih duduk di situ. Atau ada mitos kenapa kalau makan itu harus dihabiskan, kalau enggak ayamnya mati. Nah, iyalah, itu kan lebih kepada menghargai apa yang sudah dibuat, dimasak dan segala macam. Itu ada lagi? Silakan. Ini kelompok kampung naga dengan Baduy kurang lebih hampir sama kondisinya. Pembagiannya, zonasinya itu juga kurang lebih mirip. Konturnya segala macam juga kurang lebih mirip. Ini juga akan seru ketika melihat kenapa sih rumah-rumah adat yang ada di Jawa itu datanya bejibun. Kenapa yang di Sulawesi paling banyak Toraja, habis gitu Bugis banyak. Tapi ketika masuk Minahasa, masuk Palu dan segala macam langsung kelabakan. Itu akan terlihat. Kita akan lakukan identifikasi juga. Nanti saya juga akan coba lakukan identifikasi. Oh ya, jangan lupa ya untuk penulisan tolong referensinya dicantumkan. Kalian mengambil datanya dari mana aja. Pakai model footnote aja lebih mudah. Jadi data itu diambil dari mana, jelas. Bisa footnote, bisa endnote, terserah. Oke, silakan. Ada lagi? Halo Pak, permisi. Silakan, langsung aja. Mau asis dari yang kelompok Bali Aga. Bali Age, yoi. Izin share ya Pak. Yoi. Kebiasaan saya hampir 2 tahun di Bali, bacanya Bali Age. Sudah terlihat belum Pak? Yap. Oke, apa yang bisa disampaikan? Mungkin langsung mulai aja dari yang tugas sebelum 12 itu kan ada identifikasi sistem struktur analisis, terus ada proses adaptasi sistem struktur, dan sama iklim dan analisis kan. Nah, mungkin saya pertama dari identifikasi sistem struktur dulu ya Pak. Untuk dari rumah Bali Aga ini sendiri, untuk bangunannya itu bermacam-macam yang menjadi titik fokusnya. Di sini kami ada yang pakai bale-bale, terus sama ada juga bagian di konstruksi bangunan metan. Nah, untuk yang ditandalin dari struktur dari rumah Bali Aga ini tuh
dari materialnya sih Pak, dari material bambu yang digunakan, mulai dari tiang saka dan dinding, atap, serta pintu. Terus pada umumnya rumah ini memiliki tiang saka sebanyak 18 buah, dinding rumah terbuat dari anyaman bambu, atap dibuat dari bahan alang-alang dan sirap dari bambu. Untuk pintu depan bangunan menggunakan sistem kunci yang tradisional. Bagian lantai rumah dan pelinggi dibuat dari tanah popolan, tetapi pelinggi sudah lebih modern dengan menggunakan batu bata dan beton cetak. Mungkin yang difokuskan di sini itu material dari struktur rumah Bali Aga ini tuh kebanyakan menggunakan material yang alami. Nah, selanjutnya untuk proses adaptasinya itu mungkin lebih menjelaskan secara adaptasi materialnya itu yang berkembang menjadi lebih modern. Jadi yang dari yang pertama itu strukturnya itu kan masih pakai material bambu ya, kayak tiang-tiangnya, terus itu tadi dindingnya, atapnya juga masih pakai dari alang-alang gitu. Terus lambat laun rakyat tuh mulai mengenal semen, terus ada dimodifikasi di bagian balai-balai depan ini, tetapi yang bagian masa utamanya itu masih tetap menggunakan material alami. Selanjutnya mulai menunjukkan perubahan pada bagian bangunan utama yang lambat laun akhirnya menggunakan material beton dan meninggalkan material alami yang berupa bambu. Terus lalu melanjut ke perubahan ke atap juga mulai diganti dengan genteng dan tidak lagi menggunakan alang-alang. Selanjutnya karena kemampuan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, jadi renovasi itu lebih ke finishing yang lebih modern lagi. Hingga akhirnya masyarakat sekitar pun mulai melupakan material alami itu sendiri. Untuk fokus yang lebih diadakan perubahan itu mungkin terlihat jelas tuh di balai-balai kan, karena untuk di balai-balai itu sendiri itu merupakan tempat yang utama gitu, kayak ada tempat kegiatan persiapan ritual, menyiapkan hidangan, menyimpan peralatan, tidur pun di balai-balai, bekerja dan rata-rata di balai. Selanjutnya untuk identifikasi iklim dan analisis itu sama mungkin kelompok kami ngebahas lebih ke material sih Pak rata-rata. Nah, jadi untuk iklim dan analisisnya itu pengaruhnya itu ke material juga, di mana tadi salah satu yang penyebab perubahan masyarakat sekitar itu mengganti material-material alami itu ya karena berhubungan dengan cuaca dan iklim. Nah, salah satunya poin pertama itu kan cuaca terhadap ketahanan bahan bangunan. Nah, untuk kayak penggunaan alang-alang yang ada di atap atau bambu yang ada di dinding itu kan memang harus ada pergantian secara berkala gitu, karena memang secara ketahanannya itu kurang baik lah Pak. Nah, jadi akhirnya masyarakat sekitar itu karena merasa cost-nya juga lebih banyak gitu kalau ganti ke material alami, lebih baik diganti saja ke bangunan yang kayak lebih permanen menggunakan beton. Terus itu juga yang lebih tadi kan dari konstruksi atap sama dinding. Nah, sebelumnya itu kan konstruksi atapnya itu ada yang pakai alang-alang ataupun ada juga yang dalam case tertentu itu pakai atap dari sirap bambu. Nah, untuk atap itu juga menggunakan bahan-bahan itu juga ada alasannya kan, biar si aliran air itu lebih cepat turun, sama untuk di setiap beberapa sambungan yang ada di sirap-sirap bambu itu ada rongga gitu, karena itu tuh digunakan jadi di paon atau dapur yang ada di rumah adat Bali Aga ini kan di dalam ya Pak, di dalam bangunan. Jadi rongga-rongga itu tuh berfungsi untuk mengeluarkan asap lebih cepat tuh. Nah, tapi lambat laun konstruksi atap yang seperti itu juga dilakukan perubahan menjadi atap yang lebih permanen kayak genteng. Nah, untuk proses adaptasi ruang huniannya sendiri itu lebih
terpengaruh dari nilai-nilai kosmologi, Pak. Untuk nilai kosmologi itu sendiri kan hubungan antara alam dan waktu, berhubungan dengan alam dan waktu dan ruangan, kalau saya sempat baca, Pak. Nah, jadi untuk poin utamanya itu, yang pertama, bangunan rumah Bali Aga dipengaruhi oleh nilai kosmologi yang juga mempengaruhi ada tindakan perubahan elemen bentuk bangunan. Jadi kayak tata ruangan di dalam bangunan Bali Aga itu sendiri itu dipengaruhi sama si kosmologi itu, di mana kayak contohnya ruang pada rumah Bali Aga terbagi menjadi ruang bersifat sakral yang memiliki peran penting dalam aktivitas pensucian rumah dan profan duniawi. Nah, untuk pada masyarakat Bali Aga, bangunan rumah sebagai ruang hunian dikenali terbagi atas berbagian kepala, badan, kaki yang memiliki konsep sama dengan kepercayaan masyarakat Bali secara umum, yaitu Trihita Karana, 3 unsur kehidupan yang mengatur keseimbangan atau keharmonisan manusia dengan lingkungan. Jadi untuk si bagian kepala itu ada di atap, bagian utama, lalu badan itu di bagian madya atau di bangunan dindingnya, di tengah, dan di kaki. Kaki itu bagian fondasinya, bagian bawah. Yep. Lalu nilai adaptasi ini juga berdasarkan konsep filosofi, di mana rumah Bali Aga menggunakan konsep triangga. Yang tadi saya triangga, di mana triangga itu sendiri adalah turunan dari Trihita Karana yang membagi 3 nilai fisik dari penempatan ruang rumah, atap, yaitu kahyangan, tempat tinggal manusia, madya, dasar tempat perkuburan atau nista. Lalu ada di nilai adaptasi berdasarkan letak ruang dan filosofi fungsinya. Rumah Bali Aga itu terbentuk dan terbagi atas 3 bagian utama tanpa sekat. Jadi bagian-bagian rumahnya itu lowong gitu, langsung kosong, nggak ada sekat. Yang dimana itu layoutnya itu ada ruang istirahat, ruang sembahyang, dan ruang dapur yang tanpa ada sekat tadi, langsung bergabung. Terus nilai adaptasi yang selanjutnya itu berdasarkan filosofi penghuninya. Jadi ruang pademan diletakkan berseberangan dengan ruang sakral dan diibaratkan menjadi tempat tertinggi, sehingga ruang pademan hanya boleh dihuni oleh keluarga atau senior yang paling dihormati. Sedangkan ruang gentong yang juga dapat difungsikan sebagai tempat istirahat diibaratkan sebagai tempat yang rendah sehingga diberikan kepada yang lebih muda. Lalu pada ruang pawon juga proses adaptasi yang terwujudkan dalam rumah adat Bali Aga berhubungan dengan adaptasi dengan kondisi iklim pada lingkungan tersebut yang terletak pada area tinggi, sehingga lingkungan huni mereka bersuhu 12-20 derajat Celcius, menjadikan pada area jalikan, ruang terbuka yang digunakan untuk memasak di area ini terdapat pemanggang yang memakai kayu api di dalam pawon. Oleh penghuni rumah difungsikan sebagai ruang untuk bertahan dengan suhu yang tinggi, daerah tinggi yang bersuhu lebih dingin. Jadi itu sistemnya lebih kayak untuk menghangatkan. Mungkin itu saja, Pak. Oke, ada hal yang menarik. Boleh gantian saya yang share screen? Boleh, Pak. Saya stop share. Ini kebetulan isengnya saya, jadi keluar semua, ada beberapa. Semoga sudah terlihat ya. Oke, apa yang disajikan kelompok ini dasarnya adalah ini. Semoga benar ya. Benar enggak? Tulisannya Bu Himasari. Karena fotonya sama. Bukan saya menyalahkan, enggak. Ini justru saya mengapresiasi, berarti kalian minimal sudah membaca apa yang dilakukan Bu Hima. Dan yang buat saya menarik dan itu yang berbeda sekali dengan apa yang dilakukan Bu Hima adalah kalian bisa mengidentifikasi perubahan penggunaan material dari yang menggunakan bambu menjadi penggunaan dinding. Nah, dari sini eksplorasinya atau analisis kelompoknya bisa kemudian melihat posisi Bali Age yang diambil itu letaknya di mana terhadap Pulau Bali ya secara keseluruhan. Apakah dia terletak di dekat Gunung Agung
yang kondisi geologisnya itu pasti ada gempa bumi vulkanik dan juga kemungkinan ada terkena imbas dari gunung berapi. Karena sekitar tahun 60-an, saya lupa tepatnya, itu Bali habis-habisan, terutama di Bali Age itu kena cukup hancur karena letusan Gunung Agungnya. Jadi itu ada alirannya segala macam, sehingga terjadi proses perubahan besar, termasuk material bahan bangunannya, material huniannya juga berubah. Yang dulu menggunakan material organik lebih kepada material semi industri lah, batako dan segala macam, karena ini bantuan dari pemerintah untuk proses rekonstruksi hunian. Tolong dicek apakah mereka berubahnya karena ini atau karena hal lain. Nah, makanya saya tadi agak meng-highlight ada perubahan perekonomian, kayaknya tidak hanya itu gitu loh, tapi juga efek dari gunung berapi yang meletus di Gunung Agung. Saya lupa Pak tahunnya, tahun akhir 60-an atau awal 70-an. Bukan yang puluhan tahun lama banget, enggak. Masih sekitar tahun 60, tahun 70, bahkan tahun 80 juga pernah. Cuman yang dahsyat itu sekitar tahun 60-an kalau salah. Itu kemudian tolong ditambahkan tata letak huniannya. Ini saya dapat ada polanya juga. Saya nggak tahu yang kalian ambil itu Bali Age yang di daerah mana, karena ini penting tatanannya untuk membedakan dengan Bali yang ada rumah adat Bali yang ada di daerah selatan, daerah Denpasar dan segala macam, itu beda banget tatanannya, meskipun sama-sama di Bali, baik yang di Bali Selatan, Denpasar dan sekitarnya, maupun Bali Utara yang di Singaraja dan sekitarnya. Tatanan rumahnya beda. Ada dua paper yang bisa kalian rujuk. Ini yang pertama, perubahan pola ruang desa Bali Age. Apakah di desa ini? Atau ini penulisnya sama sih? Ini juga ada. Izin memotong sebentar, Pak. Ya, silakan. Mungkin yang kemarin kami gunakan itu, kalau artikel yang baru-baru ini tuh untuk desa Pedawa gitu, Pak, kalau nggak salah sih saya. Oke. Ya, tapi kalau dari awal yang dari kita setelah UTS kan Pak, yang pokoknya start dari kelompok itu kami awalnya itu fokusnya di Desa Trunyan. Tapi karena di Desa Trunyan itu kayak kekurangan pembahasan tentang artikel-artikel yang kayak gini, kami nemunya yang Desa Pedawa. Oke, nggak apa-apa. Tolong dipastikan, karena gini, untuk membedakan benar wilayah Bali Age itu letaknya di tengah-tengah, benar, di tengah-tengah sekitar Gunung Agung. Kalau agak bergeser ke arah selatan dan ke arah utara, itu pola huniannya akan berbeda dan pola bangunannya juga beda. Meskipun sama-sama Trihita Karana ya. Meskipun sama-sama Trihita Karana, tapi tatanannya beda banget. Sampai kalau Bali Age itu sama kayak di Kampung Naga, Baduy, ada ketinggian, ada panggungnya dikit gitu loh. Beda dengan yang di selatan. Selatan itu enggak panggung, tapi kemudian ada peninggian lantai. Gitu. Itu untuk mempertegas saja. Lalu secara kelompok, silakan mungkin bisa diperdalam perubahan materialnya, ya, nggak usah terlalu dalam ke arah mana-mana gitu. Nah, catatan saya stop share. Catatan saya tentang kepala, badan, kaki ini yang menurut saya agak unik ya. Selalu kalau bahas Bali itu mesti Trihita Karana atau nanti Sangha Mandala. Jadi bagi 3 atau bagi 9, selalu seperti itu. Padahal kepala, badan, kaki itu berlaku universal. Kalau kalian belajar tentang kolom-kolom Yunani, kolom Ionik, Dorik, Korintian, itu keluarnya juga kepala, badan, kaki gitu loh.
Jadi kepala, badan, kaki itu sifatnya universal, bukan khas dari pemikiran filosofi di Bali. Namun Trihita Karana Sangga Mandala memang khas Bali, kaitannya dengan orientasi ke Gunung Agung. Bentar, saya share tapi share-nya whiteboard. Oke. Jadi kalau Sangga Mandala itu baginya menjadi 9 petak, gitu kan. Ini utama, ini madya, ini nista. Ini utama, ini madya, ini nista. Nah, yang jadi orientasi adalah ini Gunung Agung. Kemudian ini laut. Lalu di bagian tengah ini biasanya kosong. Jadi ini natah. Kosong, kemudian kalau kalian perhatikan di Bali, di rumah adat Bali itu ada pamerajan, ada pura kecil yang selalu bentuknya mengarah ke Gunung Agung karena dia melakukan persembahan untuk ke Gunung Agung. Dan ini biasanya tempat kandang dan segala macam karena ini tempat yang paling kotor. Jadi ini niste ningste, ini utama ning utama. Kemudian isinya di tengah-tengah itu balai gitu. Dan di Nistane Madya ini biasanya dapur. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau Pulau Bali katakanlah seperti ini, kemudian Gunung Agung seperti ini, yang disebut ini selalu dibilang dengan kaje. Ini kelot. Kajenya itu bukan utara, tapi Gunung Agung. Sehingga kaje di Denpasar itu memang utara. Tapi kaje di Singaraja itu selatan. Jadi utama itu selalu menghadap ke Gunung Agung. Sehingga kalau di daerah Gilimanuk arahnya jadi timur. Kalau di Padangbai arahnya menjadi barat. Gitu. Jadi ini bentukannya berputar. Nah, kasus-kasus di Bali Age, tatanan rumahnya itu bentuknya gini. Petak gitu, menghadap ke sana, biasanya di sini kemudian ada pura, di sini ada kuburan. Kalau di daerah Bali Selatan maupun Bali Utara itu beda lagi nanti tatanannya. Tapi intinya sama sih, semua menghadap ke Gunung Agung. Itu yang perlu dipertegas. Artinya untuk bahasan secara makronya dulu supaya paham Bali Age itu apa. Nah, bahasan secara mikronya itu bisa kalian tadi lihat perubahan material dari material organik menjadi material semi industri. Ini kemudian kalian bisa bahas atau analisis berdasarkan lokasinya. Kira-kira kalau pakai batako dan segala macam ada gempa vulkanik itu orangnya aman mendak? Nah, bisa seperti itu. Kemudian kalau tadi dikatakan lebih tahan menggunakan material batako dan segala macam, tolong dicek bambu Bali itu tahan berapa lama. Ada kok bahasannya, banyak banget. Saya bisa ngomong gini karena saya tahu persis ada bahasan tentang material bambu khususnya di Bali. Jadi pusat bambu di Indonesia itu ada di Jawa Barat, sekitar Kampung Naga, Baduy dan segala macam. Di daerah Sunda itu dikembangkan, bahkan Saung Ujo itu mengembangkan khusus bambu. Dan di Bali itu di Bali Age dan sekitarnya, jadi di Bali Tengah itu luar biasa pemanfaatan bambu sampai
pada aturan-aturan adat. Itu bisa dicek gitu. Bisa diarahkan ke sana. Jadi bahas kelompoknya, kemudian bahas individunya bisa diarahkan ke sana. Gitu, Vanessa. Ya. Sip. Baik Pak, mungkin izin mengulangi lagi Pak. Jadi untuk silakan. yang makronya tadi lebih ke komponen peletakan permukimannya tadi ya Pak, sama yang orientasi apa tadi yang ya itu tadi. Sama untuk mikronya lebih ke material tadi ya Pak. Ya, bisa ke arah situ. Jadi untuk membedakan benar dengan bahasan-bahasan yang ada di Bali yang cukup banyak dibahas itu Bali Utara atau Bali Selatan. Ya, mau tanya lagi Pak, ini kan misalnya ini kan tadi kan pakai lebih ke pedawal gitu Pak, misalnya kayak kita mau cari tahu nih alasan ganti material tadi, tapi dapatnya tuh di desa lain gitu, tapi case-nya tuh hampir mirip-mirip, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Komparasi aja, asal dijelaskan kalau di desa ini ternyata aturannya atau ada kasus atau bahasan seperti ini, nggak apa-apa. Baik Pak. Makasih, itu yang juga yang kemarin sempat ada satu kelompok yang tanya, Pak gimana caranya karena datanya sangat minim. Ya komparasi, cari semirip mungkin bentuknya. Kalau tadi Bali Pendawa, terus mungkin dengan di Desa Julah itu banyak banget ulasan tentang Desa Julah, dari pariwisata sampai ke material, terus di daerah Kintamani dan segala macam juga ada. Nggak apa-apa. Atau bisa aja secara kelompok, kesepakatan kelompok, tidak harus satu desa secara khusus, tapi wilayah Bali Age. Itu kan ada kan, wilayah Bali Age itu apa aja, ada desa apa aja, ya bisa cross langsung. Gitu dilebarkan, tidak fokus di satu desa, tapi dilebarkan wilayah Bali Age itu apa aja. Ya. Begitu. Sip. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Kelompok lain? Cukup? Oke. Kalau cukup saya stop recording. Terima kasih.